Dan pemirsa, 3 situs rumah produksi film porno di Jakarta Selatan telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Kominfo atas permintaan langsung Polda Metro Jaya. Adanya kasus rumah produksi film porno ini membuat Indonesia masuk keadaan darurat pornografi, apalagi konten pornografi juga masih merajalela di dunia maya. Tiga situs rumah produksi film porno di Jakarta Selatan telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Kominfo atas permintaan langsung dari Polda Metro Jaya. Kominfo resmi memblokir 3 situs rumah produksi film porno, Bosinema, Kelas Bintang, dan Toge Film pada Rabu lalu. Kini para pelanggan situs film porno sudah tidak bisa mengakses ketiga laman yang bermuatan video-video dewasa itu. Sebelumnya, pelanggan situs porno masih dapat mengakses pada Selasa lalu, di mana setiap pelanggan harus membuat akun berbayar untuk dapat menonton 120 film beradegan dewasa. Adanya kasus rumah produksi film porno ini semakin membuat Indonesia memasuki keadaan darurat pornografi. Ditambah adanya konten pornografi yang masih merajalela di dunia maya. Apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai pelaku ya di dalam pornografi, itu pasti yang pertama ekonomi ya, karena kan pornografi itu sudah menjadi sebuah industri. Yang namanya industri, di situ ada pendapatan atau income yang luar biasa gitu. Bahkan sampai dengan 500 juta rupiah. Betul, dan ini kan menggiurkan. Jadi motif ekonomi masih mendominasi ya untuk sebuah industri pornografi dimanapun itu, terutama di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ya, dari para aktor ini sebenarnya melihat menjadi aktor atau model ya dari video porno ini jalan pintas untuk populer gitu loh. Jadi kalau dia udah viral atau populer, ini nanti kan dia bisa diambil untuk menjadi selebritis atau menjadi artis gitu ya. Jadi trendingnya melalui situ atau viralnya melalui situ. Jadi kan memang situs-situs ini kayak batu loncatan aja. Jadi dia nggak selamanya akan ada di industri itu, tapi dianggap sebagai batu loncatan. Kalau kita bicara konteks Indonesia ya, industri pornografi kan memang belum ada payung hukum legal gitu ya. Gitu berbeda dengan beberapa negara gitu ya. Memang ada payung hukumnya, red district itu kan legal. Nah, jadi kan mereka harus mengcover atau menutupi ya. Ya memang bisa dibilang PH ya, production house, tapi kan masyarakat juga tidak paham gitu loh bahwa PH-nya ini adalah untuk memproduksi gitu ya. Nah, film-film, video atau misalnya foto-foto yang berbau seksualitas dan pornografi gitu. Dan ini memang ya karena memang kondisi juga Jakarta ini individualis ya, jadi mungkin ketika mengurus perizinan bahwa ini PH ya tidak terlalu ditelusuri lagi seperti itu. Apakah PH ini bekerja dalam bidang video dokumenter atau misalnya casting atau pornografi gitu. Langkah pemberantasan pornografi dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan memblokir 1,2 juta situs pornografi yang tersebar di jagat maya. Kominfo juga bekerja sama dengan berbagai platform media sosial untuk memonitoring konten-konten negatif. 1,2 ya? Iya, itu dari 1,2 juta ya. Dari tahun kita punya sistem ya 2016. 2016 berarti hampir 5 tahun terakhir lah. Mereka kan masuk lewat macam-macam platform ya, terutama lewat media sosial ya. Nah, jadi kita pantau terus. Nah, sistem yang dibangun di Direktorat Jenderal Aptika itu coba mendetek semua yang konten-konten negatif itu. Jadi itu udah masuk list, jadi keywords yang pornografi segala macam itu masuk list, judi online masuk list, terorisme masuk list. Nah, Anda bisa bayangkan di jagat digital itu kan ada jutaan ya, jutaan tweet misalnya gitu, jutaan posting gitu ya. Dan itu kan nggak mungkin dilakukan oleh tenaga manusia untuk memelototinya setiap hari gitu. Nah, jadi kita pakai mesin yang memang sudah didesain cukup canggih, tapi juga dibantu oleh monitoring yang dibuat oleh tenaga-tenaga kita juga. Dan kita bekerjasama juga dengan platform gitu, perusahaan platform digital
untuk sama-sama mengawasi nih konten-konten ini. Dan mereka kan punya community guidelines-nya juga untuk pelaporan. Jadi setiap kali ada konten negatif dilaporkan di sana. Polisi pun telah menangkap 5 tersangka yang terlibat pembuatan film porno di 2 lokasi yang berbeda. Lokasi penangkapan pertama di tempat pembuatan film porno di Jalan Jatiraya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan yang kedua di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa. Dalam kasus ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap 5 orang sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan.